Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3357 Menara Hijau terintegrasi. Luo Xiu secara alami memperhatikan tatapan dan ekspresi keempat orang di seberangnya, dan tidak ada jejak niat membunuh dan penghinaan yang terkandung di dalamnya. Aku tidak pernah menyangka kamu akan seberuntung itu bisa bertahan hidup di tanah kehancuran ini. Pandangan pria berambut ungu itu tertuju pada Luo Xiu. Meskipun dia juga tahu bahwa Luo Xiu sangat kuat, itu terjadi 5 tahun yang lalu. Jadi ekspresinya masih menunjukkan sikap yang sangat arogan dan meremehkan. Senyuman jenaka muncul di sudut mulut Luo Xiu. Dia terlempar ke tanah kehancuran untuk berjuang sendiri. Dapat dikatakan bahwa itu berkat warisan di balik pihak lain. Dapat dikatakan bahwa mereka memang sudah bermusuhan satu sama lain, musuh yang tidak akan pernah berhenti bertengkar. Bahkan saat ini, pihak lain masih bisa bersikap superior dan mengabaikan. Dari mana datangnya rasa percaya diri dan kesombongan? Apakah ada yang salah dengan otak Anda? Ketika kamu diasingkan ke sini, kamu seharusnya mengerti bahwa latar belakangmu tidak sebanding dengan kami. Jadi jika kamu bijaksana, lebih baik kamu menundukkan kepala dan menyerah. Jika tidak, itu akan menjadi tindakan melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Ziva di samping pria itu, orang lain berkata sambil mencibir. Menarik dan menarik, kau ingin aku menundukkan kepalaku? Apakah kau pikir kau adalah orang yang kuat di alam asal? Luo Xiu tertawa, tetapi tatapannya malah semakin dingin. Dia menatap keempat orang di seberangnya, penuh dengan niat membunuh, siap beraksi kapan saja. Sepertinya kau sangat tidak tahu terima kasih. Pokoknya, aku akan membuatmu mengerti dengan jelas hari ini dan membuatmu mengerti perbedaan di antara kita. Pria berambut ungu itu tersenyum meremehkan. Ledakan. Pada saat ini, Luo Xiu tiba-tiba mengambil tindakan, dan karakter swastika muncul di matanya. Di antara kedua rune itu, energi pembunuh yang mengguncang bumi meledak. Pada saat ini, kecepatan Luo Xiu telah melampaui batas, melintasi kehampaan bagaikan kilat. Bagaimana bisa secepat itu? Keempat orang yang dipimpin oleh pria berambut ungu itu terkejut. Dalam 5 tahun terakhir, mereka telah membuat kemajuan pesat. Mereka pikir mereka telah melampaui Luo Xiu di masa lalu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Luo Xiu sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Kecepatannya di luar imajinasi, dan sangat cepat sehingga sulit untuk bereaksi. Intinya, hal ini membuat rambut mereka berdiri tegak, dan sebelum tubuh mereka bisa bereaksi, salah satu dari mereka dicengkeram lengan Luo Xiu. Engah! Bersamaan dengan teriakan melengking itu, salah satu lengan pria itu dirobek oleh Luo Xiu, dan darah berceceran. Tepat ketika Luo Xiu hendak membunuhnya secara langsung, hantu menara hijau yang tergantung di atas kepala keempat orang itu tiba-tiba mengirimkan gelombang riak yang besar, yang memaksa sosok Luo Xiu mundur. Meski begitu, pemuda berambut ungu dan keempatnya ketakutan, terutama yang lengannya putus. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, dan dia merasa seperti sedang selamat dari bencana. Dia bahkan tidak bisa bereaksi dengan cepat. Jika hantu Qingta tidak memaksanya mundur, dia mungkin sudah terbunuh dalam pertempuran tadi. Alis Luo Xiu sedikit berkerut. Dia tentu saja melihat bayangan pagoda hijau yang tergantung di atas kepala keempat orang lainnya. Meskipun hanya ada satu bayangan, aura yang terpancar darinya membuatnya sangat takut. Oleh karena itu, Luo Xiu juga mundur pada sentuhan pertama dan tidak mengambil risiko hanya untuk membunuh lawan. Sekarang, Luo Xiu bukan lagi seorang biksu kecil yang bodoh. Berdasarkan pemahaman parsialnya tentang dunia abadi, dia sudah tahu bahwa bahkan artefak sumber utama pun dibedakan berdasarkan tingkatannya. Artefak asli yang disebut pada umumnya adalah harta karun yang diciptakan oleh kekuatan asli. Harta karun tersebut akhirnya terbentuk setelah dikorbankan dan disempurnakan oleh yang berkuasa. Dengan kata lain, apa yang dihasilkan oleh kekuatan sumber sebenarnya hanya kekosongan kasar, yang perlu menjalani pemurnian dan pemolesan lebih dalam sebelum benar-benar dapat menjadi artefak utama sumber dengan kekuatan tak terukur. Dipengaruhi oleh berbagai faktor, artefak Yuanchu juga dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Dikatakan bahwa di atas ini, ada harta karun tingkat master yang lebih kuat. Tombak hitam retak yang dipegang Luo Xiu adalah artefak Yuanchu yang belum lengkap. Menurut perkiraannya, itu adalah artefak Yuanchu tingkat rendah yang belum lengkap. Aura dan kekuatan bayangan menara hijau di atas kepala lawan bahkan melampaui tombak hitam, yang berarti itu setidaknya merupakan artefak Yuanchu tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi yang terkondensasi menjadi bayangan. Segala sesuatu terjadi bagaikan kilatan petir. Bahkan dalam persepsi pemuda berambut ungu dan yang lainnya,
Luo Xiu sama sekali tidak bergerak, seolah-olah dia berdiri diam dan rekan mereka kehilangan satu lengan. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kecepatan Luo Xiu saat ini. Sialan, kok dia bisa tumbuh secepat itu? Pemuda berambut ungu itu merasa sangat tertekan dan tertekan. Ia berpikir bahwa setelah 5 tahun, ia telah menerima berkah besar dari Akademi Diri Sejati dan akan melampaui Luo Xiu. Namun, saya tidak menyangka orang ini akan bertahan hidup di tempat berbahaya seperti tanah kehancuran kuno. Kultivasi dan kekuatannya telah meningkat pesat, membuat jarak di antara mereka semakin besar. Aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar seorang monster ajaib, tetapi meskipun kekuatanmu sangat kuat, itu tetap tidak dapat mengubah takdirmu. Mengambil napas dalam-dalam, bahkan setelah melihat kekuatan Luo Xiu yang mengerikan, pemuda berambut ungu itu masih sangat arogan dan menolak melepaskan sosoknya. Dia telah memutuskan bahwa, dengan cara apapun, dia akan menggunakan kekuatan hantu menara biru untuk melenyapkan orang ini sepenuhnya demi menghindari masalah di masa mendatang. Kalau tidak, jika Luo Xiu tidak mati, maka dia tidak akan bisa menonjol di antara generasi muda, dan dia akan selalu diselimuti oleh lingkaran cahaya Luo Xiu. Bunuh dia! Mengikuti teriakan keras dari pemuda berambut ungu itu, mereka berempat bekerja sama untuk mengaktifkan kultivasi mereka, mengaktifkan hantu pagoda hijau di atas kepala mereka, memenuhi udara dengan kekuatan asal. Ledakan. Menara hijau itu bersinar, dan sinar cahayanya bagaikan pedang, tidak bisa dihancurkan dan menghancurkan segalanya. Ketika hantu pagoda hijau menunjukkan kekuatannya, Luo Xiu juga langsung merasakan ancaman besar, yang membuat ekspresinya sangat serius, dan dia memilih untuk menghindarinya tanpa ragu-ragu. Namun, meskipun Luo Xiu sangat cepat, kekuatan dan aura yang meledak dari bayangan menara hijau tampaknya memengaruhi ruang, sehingga kecepatan Luo Xiu terpengaruh dan dia tidak dapat menghindari semua serangan sinar. Beberapa sinar itu hendak mengenainya. Berdasarkan penilaian Luo Xiu terhadap kekuatan sinar-sinar ini, begitu dia terkena, pertahanan fisiknya yang kuat akan tertembus dan dia akan terluka parah. Tetapi pada saat ini, tubuh Luo Xiu tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya hijau terang, dan cahaya hijau itu berkumpul bersama, mengembun menjadi menara 3 lantai berwarna biru di atas kepalanya. Itu agak mirip dengan hantu pagoda hijau 7 lantai yang diaktifkan oleh pihak lain, tetapi apa yang mengembun di atas kepala Luo Xiu bukanlah hantu, tetapi entitas pagoda hijau. Meskipun hanya ada 3 lantai, namun memberikan kesan bahwa keduanya adalah satu. Pagoda hijau 3 lantai milik Luo Xiu seperti dasar menara, yang dapat digunakan untuk membawa pagoda hijau 7 lantai. Bukankah seharusnya itu sebuah menara giok putih kecil? Bahkan Luo Xiu pun tercengang. Ia telah memperoleh dasar menara giok putih kecil sejak lama, lalu menggabungkannya secara kebetulan dan menyusun badan menara 3 lantai. Kemudian, untuk melatih fisik dan mengembangkan keterampilan militer, ia mengintegrasikan pagoda giok putih ke dalam tubuh fisiknya. Tanpa diduga, terjadi perubahan pada saat ini, dan sebuah pagoda hijau setinggi 3 lantai muncul. Mungkinkah pagoda hijau 7 tingkat milik pihak lain dan pagoda hijau 3 tingkat yang saya sempurnakan adalah sama? Bab 3358, Penghancuran yang kuat. Pagoda hijau setinggi 3 lantai itu tergantung di atas kepala, dengan garis-garis cahaya jatuh ke bawah, melawan kekuatan bayangan pagoda hijau setinggi 7 lantai. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berambut ungu dan yang lainnya terkejut. Hantu pagoda hijau 7 lantai itu berisi kekuatan harta karun yang merupakan kartu truf mereka. Sekarang kartu truf yang paling kuat telah diblokir. Ada yang salah. Apakah pagoda hijau 3 lantai di atas kepalanya adalah dasar 3 lantai dari pagoda King Tian Sidi? Pria berambut ungu itu teringat sesuatu, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia sendiri adalah murid Istana Jiutian, dan memiliki tetua yang memegang posisi tinggi di Istana Jiutian. Maka dari itu, dia tentu tahu kalau menara biru 7 lantai ini aslinya adalah bagian dari menara 10 tanah langit biru. Dan menara 10 tanah langit biru dulunya adalah milik seorang kaisar agung tertentu yang memiliki kekuatan besar dari garis keturunan yang tak ada habisnya. Tidak bagus. Pria berambut ungu itu diam-diam mengira ada sesuatu yang salah. Luo Xiu sudah kuat, dan ada senjata ajaib yang dapat menghalangi kekuatan menara biru. Ini jelas bukan hal yang baik. Dan pada saat ini, Luo Xiu bergegas maju tanpa ragu-ragu. Kekuatan hantu menara hijau setinggi 7 lantai itu tidak lagi berpengaruh padanya. Kecepatannya mencapai titik ekstrim, lebih cepat dari kilat. Ledakan. Luo Xiu membunuhnya dengan satu pukulan, memadatkan kekuatan teknik Guiyi. Kekuatan pukulan itu seolah-olah dunia akan terbalik, dia mendominasi dan kuat. Engah. Meskipun keempat pria berambut ungu itu bergabung untuk bertarung,
mereka tetap tidak mampu melawan Luo Xiu sendirian. Mereka memuntahkan darah pada saat yang sama, terus mundur, dan menjadi pucat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hati lelaki berambut ungu itu penuh dengan keengganan. Dia jelas telah memperoleh sumber daya dari Akademi Diri Sejati dan telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya dalam 5 tahun terakhir. Namun, menghadapi monster seperti Luo Xiu, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Sangat putus asa. 4 orang yang bekerja sama bukanlah musuh tunggal. Kekuatan tempur orang ini jauh lebih hebat daripada saat ia berada di tempat asalnya. Pedang Dewa Langit Ungu. Pria berambut ungu itu berteriak, dan cahaya ilahi terbang di atas kepalanya. Energi ungu itu terang dan terkondensasi menjadi bentuk pedang. Aura kekuatan yang luas mekar, dan kekosongan yang bergetar hancur dan riak menyebar. Ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Luo Xiu. Meskipun kekuatan sihir yang digunakan oleh pihak lain sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat kekuatan sihir itu masih tergantung pada siapa yang melakukannya. Hancurkan untukku. Luo Xiu membuat segel dengan kedua telapak tangannya dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Dengan suara keras, pedang energi ungu itu hancur berkeping-keping dan meledak. Wajah lelaki berambut ungu itu kembali pucat, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Jika bukan karena bantuan ke-4 orang di sekitarnya, dia pasti sudah terluka parah di tempat. Mati. Pada saat ini, seorang murid istana Jiutian melambaikan tangannya dan menawarkan senjata ajaib. Begitu senjata ajaib itu muncul, senjata itu hancur berkeping-keping dan melepaskan pukulan yang sangat mengerikan, membentuk seberkas cahaya yang menembus ruang dan waktu. Jelas, ini adalah senjata sihir sekali pakai, dan senjata sihir seperti itu umumnya sangat kuat dan sulit untuk disempurnakan. Namun, Luo Xiu tetap mengabaikannya, dan bayangan cakra sumber muncul di belakangnya. Dia meninju 3 kali berturut-turut, menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping, dan menghancurkan semua hukum dengan satu kekuatan. Cakra sumber. Wajah para pria berambut ungu itu berubah. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa Luo Xiu telah memadatkan bayangan cakra sumber sejak lama. Dia menggunakan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan mereka, membuat mereka sulit untuk melawan, tetapi dia tidak pernah menggunakan cakra sumber. Kekuatan. Hal ini membuat mereka semakin putus asa. Hantu menara hijau setinggi 7 lantai itu tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Bertarung dengan lawan yang begitu kuat, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Mundur. Tanpa ragu-ragu, keempat pria berambut ungu itu memilih mundur, menjauhkan diri dari Luo Xiu, dan menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Pada saat yang sama, mereka juga menggunakan metode rahasia yang diajarkan oleh Istana Jiutian untuk mencoba mendapatkan kembali kendali dan merangsang kekuatan hantu pagoda hijau 7 lantai. Luo Xiu tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi matanya tertuju pada bayangan pagoda hijau 7 lantai. Karena dasar pagoda hijau 3 tingkat telah menyatu dengan tubuhnya, Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan bahwa dasar pagoda 3 tingkat itu mengungkapkan keinginan untuk menyatu dengan bayangan pagoda hijau 7 tingkat. Sayang sekali itu hanya hantu. Jika itu adalah menara 7 lantai yang lengkap, mungkin aku bisa mendapatkan artefak asal yang lengkap dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhku, yang akan memungkinkan tubuhku mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Luo Xiu mendesah. Luo Xiu, sebenarnya kita tidak perlu memilih hubungan hidup dan mati. Pada saat ini, seorang murid istana Jiutian berkata, karena kamu masih hidup, selama kamu pergi bersama kami, kamu dapat memasuki Akademi Diri Sejati untuk berlatih. Kemudian, kita juga dapat saling membantu. Kamu harus tahu apa yang kami wakili di baliknya. Tetapi Istana Jiutian adalah salah satu dari 9 tempat suci abadi di dunia abadi. Luo Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir setelah mendengar ini. Rupanya pihak lain menyadari bahwa dia bukan tandingannya, jadi dia ingin mengancam Istana Jiutian di belakangnya. Jika dia tidak memiliki sarana untuk memeriksa dan menyeimbangkan hantu pagoda hijau 7 lantai, dia akan terbunuh dalam satu pertemuan, dan pihak lain tidak akan mengatakan begitu banyak patah kata kepadanya sama sekali. Oleh karena itu, Luo Xiu sama sekali tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Dia melangkah ke udara, ruang di bawah kakinya meledak, dan dia menyerang ke depan dengan sikap yang sangat arogan dan kuat. Pada saat itu, dia bukan lagi seorang manusia, tetapi seekor binatang yang sangat kejam dan brutal. Melarikan diri. Pria berambut ungu itu berteriak, dan ekspresi 3 orang lainnya di sekitarnya juga berubah karena terkejut. Mereka dengan cepat mengeluarkan senjata sihir satu demi satu dalam upaya untuk menghalangi momentum Luo Xiu. Orang-orang ini lahir di tanah suci abadi seperti Istana Jiutian. Selain kekuatan mereka sendiri,
mereka juga memiliki banyak harta dan senjata ajaib. Retakan. Suara pecahan terdengar satu demi satu, dan setiap senjata ajaib meledak di udara dan berubah menjadi bubuk. Senjata sihir biasa tidak berguna di hadapan Luo Xiu. Dengan tubuh fisiknya saat ini, dia bahkan dapat menghancurkan senjata sihir tingkat suci teratas dengan satu pukulan, membuatnya tak terhentikan. Dalam sekejap, Luo Xiu melesat maju. Salah satu murid istana Jiutian yang mundur perlahan ditangkap olehnya, dan bekas tinju menghantamnya dengan keras. Ledakan. Baju zirah yang dikenakan pria itu hancur oleh pukulan Luo Xiu, dan kabut darah dalam jumlah besar menyembur dari tubuhnya. Dia terluka parah di tempat dan terpental. Dia dapat dianggap sebagai master teratas di tingkat Sein, tetapi dibandingkan dengan Luo Xiu, kesenjangan kekuatannya masih terlalu besar. Dengan kata lain, dia memiliki beberapa harta karun rahasia untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, kekuatan pukulan tadi saja sudah cukup bagi Luo Xiu untuk membunuhnya, alih-alih melukainya dengan serius. Semua ini terjadi terlalu cepat. Jadi saat 3 orang lainnya bereaksi, salah satu rekan mereka sudah terluka parah. Bahkan jika dia tidak mati, dia pada dasarnya kehilangan kemampuan untuk bertarung. Mereka akhirnya memahami kesenjangan antara mereka dan orang lain serta Luo Xiu. Tidak heran jika beberapa tokoh besar di dunia abadi bahkan marah karena dia. Tidak heran jika penguasa kekaisaran yang pernah mendominasi dunia abadi akan menerimanya sebagai muridnya. Pada saat yang sama, sosok Luo Xiu terbang mendekat, dan 3 orang yang tersisa bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Mereka hanya bisa secara naluriah terus mundur, mencoba menjauhkan diri dari satu sama lain. Mundur seperti ini bukanlah pilihan. Hanya dengan melawannya mati-matian kita bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Wajah pria berambut ungu itu menjadi gelap. Sebagai seorang jenius yang lahir di istana Jiutian, ia dipaksa ke dalam situasi ini oleh seorang pemuda desa dengan latar belakang yang tak terbatas. Ia merasakan kemarahan yang bersalah. Bab 3359, Pembunuhan yang Tegas. Bentuk ke-8 Zixiao. Pria berambut ungu itu berteriak sambil membuat segel dengan telapak tangannya untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Jelas dia bukan orang bodoh. Dia tahu betul bahwa berkeliaran di tanah yang hancur ini pasti mencari kematian. Jadi satu-satunya jalan keluar adalah melawan Luo Xiu dengan putus asa dan mengusirnya, sehingga ada secercah harapan. Hanya saja ide ini benar, tetapi dalam hal kekuatan, dia menganggap Luo Xiu terlalu sederhana. Pedang Taisang, potong. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, dan bayangan berbentuk pedang mengembun di tangannya. Dengan tebasan di udara, langit dan bumi menjadi gelap, dan kekuatan kekacauan di bumi yang hancur tersedot masuk, membentuk kegilaan mengerikan yang melonjak ke segala arah. Apa? Pria berambut ungu itu terkejut. Dia tidak menyangka Luo Xiu mampu mengendalikan kekuatan kekacauan di tanah kehancuran. Mungkinkah ini alasan mengapa dia bisa bertahan hidup selama 5 tahun di tanah kehancuran tanpa persiapan apapun? Sejak zaman kuno, alasan mengapa tanah penghancuran Cugu disebut sebagai tanah terlarang adalah karena kekuatan kekacauan di sini menimbulkan ancaman besar, dan bahkan para penguasa di alam Kaisar Agung harus menjauh. Jika Luo Xiu mampu mengendalikan kekuatan semacam ini, maka itu dapat menjelaskan mengapa, dalam 5 tahun terakhir, dia bukan saja tidak mati di tanah kehancuran, tetapi kekuatannya malah meningkat pesat. Bagi yang lain, tanah kehancuran yang dipenuhi kekuatan kekacauan adalah area terlarang, tetapi bagi Luo Xiu, itu adalah surga. Engah, sosok pria berambut ungu itu terhuyung mundur. Benturan dan serangan balik dari kekuatan kekacauan itu bahkan menyebabkan beberapa retakan di permukaan tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Potong lagi. Pada saat ini, energi pedang kacau kedua terbang dan menyerang, dan pria berambut ungu itu menjerit. Dia berlumuran darah dan terbang keluar. Napasnya sangat lemah dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. 2 orang lainnya ingin melarikan diri, tetapi Luo Xiu tidak berniat memberi mereka kesempatan ini. Dia telah menggunakan jiwa dan kesadarannya untuk menarik kekacauan di sekitarnya dan menyegel area tersebut. Kecuali orang-orang ini punya keberanian untuk terjun ke dalam kekacauan yang gila-gilaan, mereka akan seperti kura-kura dalam guci, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Tidak bagus. Kekacauan dan kegilaan telah menyegel tempat ini. Kita tidak bisa melarikan diri. Sialan, lawan dia. Keduanya segera menyadari fenomena ini. Tanpa jalan keluar, mereka masing-masing menunjukkan ekspresi garang di wajah mereka, menggunakan kekuatan sihir mereka, mengorbankan senjata sihir mereka, dan bergegas menuju Luo Xiu. Namun, perlawanan mereka sama sekali tidak berpengaruh di hadapan Luo Xiu.
Keempat orang itu sebelumnya bukanlah tandingan Luo Xiu. Terlebih lagi, dua orang di antara mereka telah terluka parah, dan hanya mereka berdua yang lemah. Setelah beberapa saat, keempatnya jatuh ke tanah dengan napas yang lemah. Meskipun mereka tidak terbunuh, mereka terluka parah dan kehilangan kekuatan bertarung mereka dalam waktu singkat. Sosok Luo Xiu berjalan mendekat, berdiri di tempat yang tinggi, melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, tatapannya amat dingin, penuh dengan niat membunuh. Istana Jiutian layak menjadi salah satu dari 9 tempat suci abadi. Para jenius yang telah dilatihnya terlalu lemah untuk disebut-sebut sama sekali. Luo Xiu berkata dengan tenang, kau bisa melanjutkan perjalananmu. Dari awal hingga akhir, Luo Xiu tidak berniat meninggalkannya hidup-hidup. Hanya darah dan kematian yang bisa menghapus kebencian dan kemarahan di hatinya. Jika kau membunuh kami, kau tidak akan selamat, kata lelaki berambut ungu itu sambil mencibir. Mengancamku, Luo Xiu tersenyum meremehkan. Ada banyak orang yang mengancamku, tetapi tidak peduli apakah itu mengancam atau memohon belas kasihan. Aku, Luo Xiu, tidak akan pernah berani membunuh siapapun yang ingin kubunuh. Nada yang keras sekali. Apakah kamu tahu identitas kakak senior Ziluo? Ayahnya adalah tetua istana Jiutian, orang kuat di alam asal. Seorang murid istana Jiutian berteriak dingin. Benar sekali, jika kau berani membunuh kami, maka kau pasti akan mati. Jangan kira tidak akan ada yang tahu jika kau membunuh kami di sini. Kakak senior Ziluo memiliki tanda yang ditinggalkan oleh orang kuat asli di tubuhnya. Selama dia mati, maka sesepuh akan langsung mengetahui identitas pembunuhnya melalui ingatan kakak senior Ziluo. Apakah kamu pikir kamu tahu segalanya? Sejauh yang kami tahu, ada orang-orang yang dekat denganmu dalam garis keturunan yang tak berujung, dan ayahmu tampaknya berada di garis keturunan tertua. Beberapa murid dari istana Jiutian mencibir dan mengancam. Mata Luo Xiu penuh dengan niat membunuh. Engah. Saat berikutnya, murid istana Jiutian yang baru saja mengatakan akan mengancam ayah, kerabat, dan teman-teman Luo Xiu dipenggal oleh Luo Xiu dengan gelombang energi pedang. Kamu berani membunuh seseorang? Ekspresi pria berambut ungu dan yang lainnya berubah. Tanpa diduga, Luo Xiu sama sekali tidak mau menerima ancaman itu. Bahkan jika dia tidak takut mati, mungkinkah dia begitu berdarah dingin dan kejam sehingga dia tidak peduli dengan kehidupan kerabat dan teman-temannya? Mengancam keluarga dan teman orang lain bisa dilakukan dengan cara yang hina. Aku tidak ingin sampah sepertimu hidup di dunia ini sedetik pun. Luo Xiu menyerang terus-menerus dan kejam. Pria berambut ungu dan yang lainnya tidak dapat melawan sama sekali, dan keempat kepala itu sudah berguling ke tanah. Tidak ada yang aneh dengan tiga lainnya. Akan tetapi, saat lelaki berambut ungu itu dipenggal oleh Luo Xiu, seberkas cahaya melesat keluar dari kepalanya, menampakkan bayangan humanoid yang samar-samar. Itu kamu belum mati. Jelas, pihak lain mengenali Luo Xiu, dan seperti pria berambut ungu dan yang lainnya, mereka semua terkejut bahwa dia masih hidup setelah 5 tahun berjuang sendiri di tanah yang hancur. Berani sekali kau berani membunuh keturunanku? Ada aura yang luas dan tak terduga yang merasuki bayangan berbentuk manusia itu. Tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah bayangan dan tidak memiliki kekuatan. Saat kamu berkata begitu, pernahkah kamu memikirkan apa yang telah kamu lakukan padaku saat itu? Luo Xiu menatap pihak lain dengan acuh tak acuh. Aku tidak ingin mengatakan omong kosong lagi. Kamu dapat menggunakan cara apapun yang kamu miliki, tetapi jika kamu berani menyerang kerabat dan teman-temanku, kecuali aku mati, kalau tidak aku akan membunuh mereka di masa depan. Seluruh keluargamu. Dasar binatang kecil yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati, kau. Bayangan humanoid itu sangat marah. Sebagai orang kuat di alam asal, kapan gilirannya bagi seorang junior muda untuk berbicara omong kosong di depannya? Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar raungan binatang buas yang mengerikan. Mengom. Luo Xiu tidak asing dengan raungan ini, karena dia pernah mendengarnya saat pertama kali memasuki tanah kehancuran. Dan pada saat ini, bersamaan dengan raungan itu, aura yang mengerikan menyapu seluruh dunia, dan kekuatan kekacauan yang dahsyat meledak, seperti embusan angin yang bersiul, langsung menghancurkan bayangan tetua istana Jiutian hingga lenyap. Perasaan yang amat mengerikan merasuki hatinya. Luo Xiu tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Karena pada saat itu, dia punya firasat bahwa dia akan mati kapan saja. Bahkan jika dia memahami sebagian misteri kekuatan kekacauan, energi kekacauan yang baru saja melesat melewatinya terlalu mengerikan dan jauh di luar jangkauan kendalinya. Namun, saat aura itu muncul, aura itu tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Sebaliknya, aura itu menghancurkan bayangan orang kuat sejak awal.
Sepertinya orang seperti dia tidak boleh ada di tanah kehancuran ini. Pada saat yang sama, aura agung samar-samar muncul di kejauhan. Saat dia merasakan aura ini, Luo Xiu memiliki keinginan untuk segera bergegas. Tampaknya ada peluang besar yang muncul. Namun, secara naluriah, Luo Xiu masih merasakan bahaya besar, karena semua ini agak aneh, dan seseorang bisa mati di sini jika dia tidak berhati-hati. Kita belum bisa ke sana. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, menekan dorongan dalam hatinya, dan berencana untuk membuat rencana setelah sepenuhnya menyerap semua kekuatan asli di batu asli. Batu dewa asal ini sangat besar dan telah dipelihara untuk waktu yang lama. Hanya dengan sebagian kekuatannya, Luo Xiu terlahir kembali dan terkondensasi menjadi hantu cakra sumber kedua. Dia merasa jika dia dapat menyerap semua kekuatan asli dalam batu ini, kultivasinya seharusnya dapat melangkah lebih jauh, mungkin menerobos ke alam suci, atau mengalami transformasi yang lebih dalam. Bab 3360 bayangan harta karun itu tetap ada. Memikirkan hal ini, sosok Luo Xiu melintas dan kembali ke puncak gunung tempat batu asal berada. Tiba-tiba alisnya berkerut karena dia merasakan aura orang lain yang mendekat. Karena seluruh tanah penghancur Cugu dipenuhi dengan kekuatan kekacauan, para biksu biasa tidak berani menjelajahinya dengan indera spiritual mereka. Namun, Luo Xiu berbeda. Dia telah beradaptasi dengan lingkungan di sini, jadi dia dapat merasakan seseorang mendekat terlebih dahulu, tetapi pihak lain tidak dapat merasakan napas dan kehadirannya terlebih dahulu dengan kesadaran spiritualnya. Mayat keempat pria berambut ungu itu masih ada di sana, tetapi Luo Xiu tidak repot-repot menghancurkan mayat-mayat itu dan menghilangkan jejak, karena para tetua istana Jiutian sudah tahu bahwa dialah yang membunuh mereka. Dan tidak ada gunanya menutupinya. Adapun bayangan pagoda hijau 7 tingkat, saat ini tampaknya telah melekat pada pagoda hijau 3 tingkat. Pagoda hijau 3 tingkat yang menyatu dengan tubuhnya melahap kekuatan dalam bayangan pagoda hijau 7 tingkat. Hal ini membuat Luo Xiu agak berharap. Jika pagoda hijau 3 lantai menyerap kekuatan hantu pagoda hijau 7 lantai, maka fusi tersebut akan memberi umpan balik pada dirinya sendiri, yang akan memungkinkan tubuh fisiknya untuk melangkah lebih jauh. Tubuh fisiknya sudah kuat. Jika dia dapat membangun fondasi aslinya, maka dia pasti dapat meletakkan fondasi yang belum pernah ada sebelumnya di alam Kaisar Suci. Begitu dia berhasil menembusnya, kekuatan tempurnya akan meledak seperti ledakan. Seseorang meninggal di sini. Terdengar seruan. Dan tak lama kemudian Luo Xiu melihat beberapa sosok mendekat dengan hati-hati. Luo Xiu juga merasakan aura yang familiar pada orang-orang itu. Hantu pagoda hijau 7 lantai. Mengapa orang-orang ini memasuki tanah penghancuran Cugu satu demi satu? Hal ini membuat Luo Xiu sedikit bingung. Pertama ada 4 pria berambut ungu, dilindungi oleh bayangan harta karun, dan kemudian beberapa orang lagi datang. Mereka semua adalah para jenius generasi muda dan seharusnya menjadi kebanggaan Akademi Diri Sejati. Dan orang-orang sombong ini benar-benar mengambil risiko untuk datang ke tanah kuno yang hancur. Mengapa demikian? Luo Xiu tidak tahu bahwa alasan terjadinya ini juga ada hubungannya dengan dirinya. Setelah beberapa saat, 4 orang lainnya mendekati tempat itu dan melihat mayat pria berambut ungu dan yang lainnya. Ekspresi wajah mereka sangat terkejut, karena dalam beberapa tahun terakhir di Akademi Jingo, mereka mengetahui kekuatan pria berambut ungu itu. Orang ini adalah keturunan dari seorang ahli asal-usul tertentu di istana Jiutian. Bakatnya sangat menakjubkan. Di antara sekian banyak jenius di True Self Academy, dia dapat digolongkan sebagai yang terbaik dan menduduki peringkat pertama. Seorang jenius yang begitu hebat meninggal di sini. Pada saat ini, mereka melihat sosok itu berdiri di puncak gunung yang tergantung dan mengambang. Itu kamu? Bagaimana bisa? Apakah kamu membunuh mereka? Di antara keempat jenius muda yang datang ke sini, salah satunya adalah seorang wanita anggun dengan wajah pucat. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Luo Xiu di sini. Karena di mata sebagian besar dari mereka, setelah 5 tahun di tanah kehancuran kuno ini, Luo Xiu telah meninggal. Bahkan bagi orang jenius seperti mereka, tanpa perlindungan hantu dari pagoda hijau setinggi 7 lantai, akan sulit bagi mereka untuk bergerak di tanah kuno yang hancur ini. Tatapan mata Luo Xiu menyapu keempat orang itu dengan acuh tak acuh. Jangan ganggu aku yang sedang mundur di sini, cepatlah pergi. Apakah kamu membunuh 4 orang di istana Jiutian? Seorang pria muda dengan cahaya hijau samar di rambutnya bertanya sambil mengerutkan kening. Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya denganmu, kecuali jika kamu ingin membalas dendam. Ada sedikit rasa dingin di mata Luo Xiu, dan nadanya sangat mendominasi dan kuat. Dan nada bicaranya segera menyebabkan ketidaksenangan muncul di wajah lelaki berambut hijau itu dan yang lainnya.
Jika kau benar-benar membunuh mereka, tahukah kau berapa banyak masalah yang kau hadapi? Kau memang sangat kuat karena mampu bertahan hidup di tanah yang hancur selama 5 tahun, tetapi kau malah mendapat masalah besar, jadi kau harus ditangkap tanpa ampun. Pilihan terbaikmu, pria berambut hijau itu mendengus. Menurutnya, Luo Xiu sangat sombong setelah menyebabkan masalah besar. Luo Xiu ini sama sekali tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Memang benar dia adalah murid yang diakui langsung oleh Kaisar Master. Namun kini Kaisar Master sudah menghilang tanpa jejak, tidak ada seorang pun yang tahu apakah dia masih hidup. Kalau begitu Luo Xiu seperti orang yang tidak punya latar belakang di belakang layar. Kalau berani membunuh murid-murid istana Jiutian, sama sekali tidak ada cara untuk bertahan hidup. Bising. Luo Xiu sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap para jenius yang sok hebat ini. Melihat pihak lain mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tidak mau repot-repot bicara omong kosong dan langsung mengambil tindakan. Berdengung. Begitu sosoknya melintas, Luo Xiu menghilang dari tempatnya. Tampaknya dia masih berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi sebenarnya itu hanyalah bayangan yang tampak nyata. Bayangan cakra sumber muncul di belakangnya. Luo Xiu hampir tidak memiliki keraguan begitu dia mengambil tindakan. Di bawah kendalinya, kekuatan kekacauan terkondensasi menjadi tombak perang dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang secara luar biasa menyelimuti keempat orang di sisi yang berlawanan. Kamu sangat sombong. Pria berambut hijau itu meraung, melompat, dan melesat maju. Dia juga seorang jenius yang sangat kuat dengan kekuatan magis yang mengguncang dunia. Tetapi semua ini tidak ada gunanya. Di bawah tangan Luo Xiu, dia hanya bisa bertahan kurang dari 10 napas sebelum tubuhnya terlempar keluar. Separuh tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Dia terluka parah dan batuk darah. Tidak ada dendam besar di antara kedua belah pihak, jadi Luo Xiu tidak menyerang terlalu keras, hanya melukainya dengan parah. Gulungan. Setelah mengalahkan lawannya dengan sikap mendominasi, mata Luo Xiu menampakkan cahaya ilahi yang nyata, dan dia melirik ketiga orang lainnya dengan dingin. Ayo pergi. Pria berambut hijau itu menggertakkan giginya, menahan rasa malu di hatinya, dan mengatakan sesuatu kepada ketiga sahabat lainnya sebelum pergi. Karena di antara mereka berempat, dialah yang terkuat. Bahkan dia tidak dapat bertahan beberapa ronde di bawah tangan Luo Xiu. Bahkan jika tiga lainnya bersatu, itu tidak akan membantu sama sekali. Terlebih lagi, Luo Xiu tidak memiliki niat membunuh sekarang. Begitu dia benar-benar membuatnya marah, kemungkinan besar dia akan dibunuh di sini seperti keempat orang di istana Jiutian. Dia tidak terkejut bahwa Luo Xiu mengambil tindakan untuk membunuh murid-murid istana Jiutian. Karena perihal Luo Xiu yang diasingkan dan dibuang ke tanah reruntuhan kuno, mereka yang ingin membunuhnya atas nama pelatihan adalah dalang di balik layar, terutama istana Jiutian. Orang boleh pergi, tapi bayangan harta karunnya tetap ada. Luo Xiu menambahkan, dan segera tanpa basa-basi lagi, dia langsung mengangkat tangannya dan meraih hantu harta karun itu. Hal ini membuat ekspresi keempat pria berambut hijau itu tiba-tiba berubah, karena mereka mampu berjalan di tanah kehancuran kuno tanpa cedera. Alasan utamanya adalah karena mereka dilindungi oleh hantu harta karun. Namun, saat ini Luo Xiu justru ingin mengambil hantu harta karun itu. Bukankah akan sangat berbahaya jika mereka bisa keluar hidup-hidup? Jangan pergi terlalu jauh. Pria berambut hijau itu berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan ketiga temannya melalui transmisi suara spiritual, memutuskan apakah akan bergabung untuk mengaktifkan kekuatan hantu harta karun itu. Alasan mereka belum mengambil keputusan adalah karena begitu kekuatan hantu harta karun diaktifkan, itu berarti mereka akan melawan Luo Xiu sampai akhir. Namun, keempat orang di istana Jiutian sudah mati, dan mereka juga dilindungi oleh hantu harta karun, yang berarti mereka pasti telah menggunakan kekuatan hantu harta karun, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Luo Xiu. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan bahwa di atas kepala Luo Xiu, ada pagoda hijau 3 lantai, yang tampaknya terus-menerus menyerap dan menyatukan bayangan pagoda hijau 7 lantai. Tak perlu dikatakan, hantu harta karun ini pasti milik istana Jiutian. Untuk 4 orang.